Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arimatea, saya punya kenangan bagus untuk tatkala saya berbincang-bincang dengan orang Australia yang kami mencoba untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada mereka, yaitu tatkala ada seorang bule dari Australia yang kebetulan pengen mengetahui tentang Islam, dan saya juga kebetulan pengen belajar berdakwah kepada orang asing. Nah, yang paling simpel nanti rekan-rekan bisa seperti saya. Kalau dengan orang bule kita banyak menggunakan kaitan dengan ilmu Al-Quran dengan sains atau Bible dengan sains. Jadi tinggal pilih nanti diperbandingkan di antara dua kitab itu, sehingga kita akan mudah mengerti jawaban dari mereka. Satu contoh, misalnya di dalam Islam banyak ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya perputaran matahari itu diterangkan di dalam Al-Quran. Ilmu alam falak itu ternyata tidak bertentangan dengan di dalam Al-Quran. Nah, jadi termasuk bahwa di dalam laut itu ada api. Nah, itu ternyata di Quran diterangkan, dan itu sains juga mengatakan sama. Terus terjadinya alam semesta ini di Quran juga disebutkan, dan itu tidak bertentangan dengan ilmu yang dalam teorinya Van Laplace, bahwa terjadinya alam semesta ini karena asap yang terpilin. Nah, ternyata di Al-Quran juga diterangkan seperti itu. Terus juga di dalam janin itu mempunyai nyawa kurang lebih tatkala berumur 100 hari. Nah, ini ternyata di Al-Quran juga sudah diterangkan. Nah, tapi kalau kita mau mengacu di dalam Bible punyanya orang bule ini, setelah saya tanya tidak ada sedetail dari seperti yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu setelah kami bincang-bincang lama, singkat cerita karena ini waktunya cuma pendek, akhirnya orang itu mengakui bahwa Al-Quran adalah bukan semata-mata buku tulisan Muhammad, namun buku ini yang memberikan pengertian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu itu tidak akan terbantah lagi, dan itu sampai kapanpun. Ini kalau kita kembangkan masih banyak sains dan teknologi yang ada di dalam Al-Quran yang sampai hari ini sebagian ada yang belum terungkap. Nah, jadi kalau satu contoh, misalnya bara api di neraka, tatkala kaki kita menginjak, nanti otak kita itu akan merasakan panas dan seperti mencair. Nah, itu sains dan teknologi belum menemukan yang seperti itu. Padahal di Al-Quran sudah ada diterangkan, dan itu akan terjadi besok. Dan saya waktu itu juga pernah merasakan, saya kebetulan terjerat kabel listrik yang ada di atas, kebetulan ada truk melalui itu, putus. Akhirnya saya menggilas kabel itu dan kena di kaki saya. Yang lecet-lecet karena kena jalan itu sakit, tapi yang kena kabel listrik padahal matang, kulitnya itu matang, tapi saya pegang tidak ada rasa sakit. Ternyata di Al-Quran ternyata sudah diterangkan bahwa di antara kulit dan daging itu nanti di neraka akan dipulihkan oleh Allah kembali, dan di situ antara kulit
kulit dan daging itu ada yang tidak terasa sakit. Nah ini kami setelah buktikan, setelah jatuh baru mengerti ayatnya. Maka saya bersyukur bahwa itu baru kejadian di dunia. Bila mana kejadian di akhirat, Masya Allah, saya mungkin nggak bisa bayangin rasanya kayak apa. Kulit itu nanti di neraka dipulihkan kembali, dikenakan api lagi, dikembalikan lagi, dan itu selama-lamanya. Maka dari itu, pemirsa, silakan menghayati Al-Quran. Bagi yang non-muslim, silakan belajar. Kalau Nabi Muhammad itu yang bikin, nggak bakalan ngerti tentang sains dan teknologi. Tapi karena itu yang memberikan wahyu adalah Allah, maka Muhammad dituntun oleh Allah lewat malaikatnya, sehingga dia paham apa yang sebenarnya dulu dia nggak mengerti. Setelah dipahamkan, maka Nabi kita Muhammad SAW itu dengan enaknya memberikan pengertian kepada semua sahabatnya, dan kita sebagai umatnya bisa belajar lewat Al-Quran. Selamat mencoba, mudah-mudahan Anda mendapatkan petunjuk. Dan yang lain silakan bandingkan dengan kitab yang lain. Adakah kitab yang lain akan memuat sains dan teknologi seindah sebaik di Al-Quran? Selamat mencoba mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.